Miss lihat dari tadi Elisheba nonton HP terus. Ada apa nih? Oh, ini loh Miss Billy, lagi nonton video tentang anak yang suka membantu orang walaupun tidak disuruh. Wah, bagus sekali ya videonya. Nah, menurut Elisheba, kenapa anak itu suka menolong orang lain? Menurut juga ya Miss, anaknya itu udah terbiasa menolong orang lain. Dia itu selalu membantu orang tuanya, merapikan buku, cuci piring, dan merapikan kasurnya. Wah, berarti dengan kita membiasakan diri untuk menolong orang lain yang ada di rumah, kita juga akan terbiasa untuk menolong orang lain tanpa harus diminta. Nah, kalau Elisheba di rumah gimana? Elisheba bantuin Mami dong Miss, walaupun tidak disuruh. Wah, baik sekali ya. Nah, Miss juga punya cerita dari Alkitab mengenai seseorang yang mau membantu orang lain tanpa harus diminta. Wah, itu udah tidak bisa sabar Miss. Ya udah, kalau begitu, mari kita saksikan di Miss Bacili. Ingatlah suatu waktu ketika seseorang dalam keluarga menolongmu tanpa diminta. Apakah yang mereka lakukan untukmu? Apakah kebaikan hati mereka mengagetkanmu? Cerita kita pekan ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting. Kita belajar bagaimana melayani orang-orang lain dengan menjadi baik hati di rumah. Pada pagi hari, sesudah Yakub melihat para malaikat naik turun di tangga, dia melanjutkan perjalanannya. Dia pergi kepada saudara ibunya, Laban, pamannya. Perjalanan itu jauh, sekitar 450 mil. Jarak itu memerlukan 3 minggu berjalan kaki. Akhirnya, Yakub mendekati kota Haran. Dia berharap akan menjumpai keluarga ibunya di sana. Perjalanannya hampir berakhir. Dia senang. Di daerah pinggiran Haran, Yakub melihat sebuah sumur. Waktu sudah menjelang tengah hari dan 3 kawanan domba berkumpul di sana. Mengapakah kawanan domba ada di sana pada tengah hari? Dia ingin tahu. Sumur ini lain dari sumur-sumur yang di dekat rumah Yakub. Dia melihat bahwa sebuah batu besar menutupi mulut sumur itu. Di sana tidak ada bak air tempat minum domba-domba tersebut. Yakub mendekati sumur itu dan bicara pada para gembala yang berkumpul di situ. "Saudara-saudaraku, Anda datang dari mana?" dia bertanya. "Kami datang dari Haran," kata seorang gembala. "Kenalkah Anda seorang pria bernama Laban yang tinggal di sana?" Yakub bertanya. "Ya, kami mengenalnya," sahut para gembala itu. Kemudian Yakub bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" "Ya, dia baik-baik saja," sahut salah seorang gembala. Kebetulan, itu putrinya Rahel datang ke sini dengan beberapa ekor dombanya. Dia adalah seorang gembala wanita. Pria itu menunjuk kepada seorang gadis muda yang tengah datang ke arah mereka. Yakub memandang dan melihat kepada Rahel yang datang menuju sumur itu. Dia tengah menuntun sekawanan domba, tetapi masih agak jauh. Yakub terus bicara dengan para gembala itu. "Ceritakan dulu kepada saya, mengapa saudara-saudara tidak memberi minum domba-domba itu dan membawanya ke padang rumput?" dia bertanya. "Hari masih siang." "Kami tidak bisa," sahut mereka. "Sudah kebiasaan kami untuk menunggu hingga semua kawanan domba berkumpul. Setelah semua sudah ada, kami geser batu yang besar itu dari mulut sumur. Kemudian, semua domba minum, dan kami tutup lagi mulut sumur itu." Sementara Yakub dan para gembala itu berbicara, Rahel dan domba-dombanya tiba. Yakub pergi ke sumur itu. Dengan baik hati dia menggeser batu penutup itu dari mulut sumur. Kemudian, dia tuntun domba-domba pamannya itu ke air dan menjaganya. Dengan lemah lembut ia berkata kepada Rahel,
Saya adalah Yakub, dan saya adalah salah seorang dari sanak keluargamu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan keluargamu. Saudara perempuan ayahmu, Ribka, adalah ibu saya." Kemudian dia mencium saudara sepupunya itu. Dia begitu senang karena akhirnya bertemu dengan sanak keluarganya, sehingga dia pun mulai menangis. Perjalanannya yang jauh sudah berakhir. Dia kembali bersama keluarganya. "Saya ingin memberitahukan kepada ayah bahwa engkau ada di sini." Lalu Rahel segera berbalik dan berlari menuju rumahnya. Rahel yang gembira itu menceritakan kepada ayahnya tentang Yakub. Laban heran karena Yakub datang dari tempat yang begitu jauh. Dia cepat-cepat pergi ke sumur itu dengan Rahel. "Alangkah senangnya bertemu denganmu, Yakub," serunya. Dia peluk keponakannya itu dan menciumnya. "Kami sangat senang kau di sini. Ayo kita pergi ke rumah agar kita dapat bercerita." Laban berjalan di depan. Segera mereka tiba di rumah Laban. Disitulah Yakub bercerita kepada pamannya tentang keluarga yang telah dia tinggalkan. Dia bercerita tentang Ribka ibunya dan bagaimana dia telah mengutus Yakub kepada Laban. Dan paman Laban menyambut keponakannya. Segera Yakub menjadi bagian dari keluarga Laban. Ya, Yakub membantu Rahel dengan menggeser batu yang berat itu dari sumur. Dan dia membantu memberi minum domba-domba itu. Tidak ada yang menyuruhnya untuk menolong. Dia menunjukkan rasa hormat dan kebaikan hati kepada Rahel. Dapatkah engkau menolong orang lain tanpa disuruh? Dengan menjadi baik hati kepada keluargamu sendiri, engkau belajar melayani orang-orang lain. Apakah yang akan engkau lakukan untuk melayani orang lain pada pekan ini? Halo sahabat Cilik Hope Channel, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat yang ada di rumah. Nah, Janesa, hari ini kita memiliki eksperimen yang menarik nih. Tapi sebelum itu Miss mau tanya ke Janesa, gimana perasaannya Janesa ketika Janesa menolong orang lain? Senang sekali Miss bisa membantu orang lain. Nah, betul sekali, Miss juga senang bisa membantu orang lain. Nah, di sini kita memiliki 2 gelas yang berisikan air dan 2 butir telur dan juga garam. Nah, coba Miss masukkan 1 butir telur ke gelas yang berisikan air yang biasa. Coba lihat telurnya. Wah, tenggelam Miss telurnya. Oke, coba Janesa masukkan garam ke gelas yang kedua. Yang banyak ya. Miss bantu ya. Kita kasih garam yang banyak. Oke. Sekarang coba Janesa aduk gelas yang kedua. Oke. Sekarang Janesa masukkan 1 butir telur ke gelas yang kedua. Oke, kita aduk lagi dan tambahkan garam. Nah, coba lihat telur yang kedua. Wah, telurnya mengapung Miss. Ya, benar sekali. Nah, sama seperti air yang berisikan garam ini yang melambangkan kebaikan. Ketika kita mau menolong orang lain, kita juga bisa membantu orang lain untuk tidak tenggelam dalam kesulitan mereka. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain dengan
melakukan kebaikan, Miss. Iya, betul sekali. Nah, untuk sahabat-sahabat cilik yang ada di rumah, mari kita berbiasakan untuk menolong orang tua kita yang ada di rumah, supaya kita juga terbiasa untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, sekian dari activity kita hari ini. Sampai jumpa di activity selanjutnya. Bye-bye. Halelu, 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 haleluya, puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya, praise in the Lord. Halelu, 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 haleluya, praise in the Lord. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord, hallelujah. Praise in the Lord. Praise in the Lord. Praise the Lord. Hai teman-teman, siapa yang di sini suka berenang? Lili suka banget berenang. Berenang itu seru dan sangat menyehatkan loh. Yuk kita bahas manfaatnya. Berenang bisa membuat jantung kita kuat. Saat kita berenang, jantung bekerja secara efektif dan efisien, dan itu bagus untuk tubuh kita. Sebelum kita mulai berenang, penting untuk pemanasan. Kita bisa stretching agar tubuh kita siap untuk bergerak. Dan ingat ya, selalu berenang di tempat yang aman, seperti kolam yang diawasi. Keselamatan itu nomor 1. Setelah berenang, jangan lupa untuk minum air. Kita perlu tetap terhidrasi agar tetap energik. Ayo, mari kita berenang dan tetap sehat bersama. Kalau teman-teman ada yang ikut les berenang, belajar secara otodidak, atau memang sudah pandai berenang, sejak kalian lahir, bisa dong bantuin Lili supaya bisa jago berenang kayak kalian. So, tunggu apa lagi? Berenang sebagai aktivitas gerak badan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bisa kita lakukan loh. Yang penting, Lili udah bantu mengingatkan ya.
Sampai jumpa di kolam. Dan ingat, kita semua harus sehat dan bahagia. Bye Sobat Mesbah Cilik. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. Today we have a very, very special word. It is called helpfulness. Now helpfulness is spelled H-E-L-P-F-U-L-N-E-S-S. Helpfulness. Helpfulness means to be kind and doing things to help others. Let's learn more about what it takes to be helpful through this story. Now, Jesus, the Son of God, did something amazing. He washed his disciples' feet. Now, normally, a servant would do that. And Jesus wanted to show his love by helping his friends. He told them that I do this as your Lord and teacher, washing your feet so that you should also wash one another's feet. Jesus taught us that we should always be willing to help others, no matter how big or how small the task. Today's activity, I want us to create a helping hands chart at home. Each time you help someone, whether it's cleaning up, sharing, or being kind, put a sticker or check mark next to it on your chart, and let's see how many helping hands you can get by the end of this week. Right? Imagine an example would be if your mom came home with lots of groceries, and instead of waiting for her to ask you, you run over and you ask her, "Mom, can I help you with it?" And so, helpfulness is very important as you help others, those that are around you. Remember, kids, the Bible wants us to help one another. Jesus wants us to help one another. So go out there and be helpful to someone today. Remember, Jesus loves you and so do I. Bye-bye! Shine tahu nggak artinya suka menolong? Tahu kok Miss, waktu ada teman Shine jatuh, saya menolong sama keluarga. Aku tahu menolong itu artinya suka membantu orang yang lain. Oh tahu Miss, suka menolong artinya kita menolong teman atau keluarga yang sedang kesusahan. Gareth tahu Miss, artinya nolong itu membantu teman yang saat temannya kesusahan melakukan sesuatu. Pernahkah Joseph menolong teman atau keluarga? Ya Miss, aku pernah membantu teman saat lagi jatuh. Pernah Miss, jadi teman aku sedang menderita dan saya membantu teman saya ke UKS. Gareth pernah bantu saat adik Gareth mengerjakan PR sekolah, aku membantukan adik aku mengerjakan PR sekolah. Apa perasaan Griselda setelah menolong orang? Saya senang sekali Miss. Perasaan Gareth saat Gareth menolong orang lain, Gareth rasa senang dan bisa bantu orang lain. Senang kok Miss, menolong, suka menolong. Saya bahagia dan senang. Apa yang Gareth bisa lakukan untuk menolong orang di sekitar Gareth? Yang Gareth bisa bantu ke orang sekitar Gareth adalah belajar dan membantu orang lain. Saya membantu teman saya yang jatuh atau menderita juga, supaya nggak kesakitan. Mengapa penting untuk menjadi anak yang suka menolong? Karena agar bisa menjadi orang yang baik. Itu penting karena nanti semua orang juga bisa membantu kita juga.
Yang penting jadi anak suka menolong adalah jadi bisa tolong teman saat butuh bantu dan bisa ditolong balik dan dengan orang lain dan bisa banyak sahabat. Supaya bisa baik gitu. Pernah nggak bersaudara nggak mau bantuin orang lain? Pernah, Miss. Jadi pas waktu itu saya kan cemburu sama kakak aku karena punya banyak barang. Pas dia jatuh, saya tidak membantu. Pernah, Miss. Waktu itu Garrett itu lagi belajar matematika. Garrett ada teman yang nggak bisa. Tapi Garrett kesusahan bantunya, jadi Garrett nggak bantu, Miss. Pernah waktu itu ada temanku yang jatuh lalu saya diam saja. Oke, thank you Joseph. Enggak kok, Miss. Aku suka menolong.